Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Salzburg versus Inter Milan, penalti Lautaro loloskan Nerazzurri ke 16 besar. Laga berlangsung di Red Bull Arena. Sedari menit awal Salzburg sudah mendominasi jalannya laga dan merepotkan Inter. Inter mulai bisa lepas dari tekanan ketika 20 menit laga berjalan, tetapi masih belum bisa menjebol gawang Salzburg. Kebuntuan pecah pada menit ke-85 setelah Inter dihadiahi penalti. Lautaro yang jadi eksekutor sukses menuntaskan jadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Hasil yang melajukan Inter ke babak 16 besar Liga Champions karena di posisi kedua klasemen grup D dengan 10 poin. Copenhagen versus MU, drama 7 gol, setan merah tumbang. Laga berlangsung di Parken, MU memimpin duluan 2-0 lewat sepasang gol Rasmus Højlund di menit ketiga dan di menit ke-28. Tetapi Copenhagen bangkit untuk menyamakan skor lewat Mohamed El Younousi di menit ke-45 dan penalti Diogo Gonçalves di menit ke-45 plus 9. MU bahkan harus kehilangan Marcus Rashford karena mendapatkan kartu merah di menit ke-42. Pada menit ke-69, penalti Bruno Fernandes membawa MU memimpin lagi. Setelahnya, Copenhagen membuat 2 gol kemenangan di 10 menit akhir dari Lucas Lerager pada menit ke-83 dan Ronny Bargi di menit ke-87. Kekalahan ketiga MU dari 4 laga grup A membuat kans lolos ke 16 besar menipis. Saat ini mereka di posisi juru kunci dengan 3 poin, selisih 1 angka dari Copenhagen yang ada di posisi kedua. Arsenal versus Sevilla, meriam London menang 2-0. Arsenal versus Sevilla berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London memimpin 1-0 di babak pertama lewat Leandro Trossard. Babak kedua masih berjalan baik untuk Arsenal. Pasukan Mikel Arteta itu kemudian menambah gol lewat Bukayo Saka. Hasil ini membuat Arsenal mantap di puncak grup B dengan 9 poin. Sevilla ada di dasar dengan 2 poin. Bayern versus Galatasaray, Press Harry Kane bawa di Rotten ke 16 besar. Bayern versus Galatasaray tersaji di Allianz Arena. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Di Rotten baru memecah kebuntuan di menit ke-80 lewat sundulan Harry Kane. Kane mencetak brace di menit ke-86 untuk membawa Bayern memimpin 2-0. Di injury time, Cedric Bakambu mampu mencetak gol untuk memperkecil kekalahan menjadi 1-2. Hasil ini membuat Bayern mantap di puncak klasemen grup A dengan 12 poin. Hal ini membuat Bayern memastikan diri mengantongi tiket ke 16 besar. Real Madrid versus Braga, Los Blancos menang 3-0 lolos ke 16 besar. Real Madrid versus Braga digelar di Santiago Bernabeu. Brahim Diaz mencetak gol untuk membawa Madrid unggul 1-0 di babak pertama. Pada paruh kedua, duo Brazil Vinicius Junior dan Rodrigo mencetak gol untuk menambah keunggulan El Real. It's Vinicius Junior. It's two. This is Rodrigo. Brilliant ball. Madrid menang 3-0 untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Braga ada di urutan ketiga dengan 3 poin. Napoli versus Union Berlin tuntas 1-1.
Laga berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Partenopei memimpin 1-0 di babak pertama lewat Matteo Politano. Union Berlin kemudian membalas di babak kedua lewat gol David Fofana di menit ke-52. Skor menjadi 1-1 sampai laga tuntas. Napoli masih berada di posisi kedua klasemen dengan 7 poin. Union Berlin berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Thomas Partey cabut dari Arsenal di Januari 2024. Arsenal nampaknya akan kekurangan gelandang di awal tahun 2024 nanti. Thomas Partey dilaporkan akan cabut dari tim asal London Utara tersebut di bursa transfer musim dingin nanti. Kedatangan Declan Rice dari West Ham membuat pemain timnas Ghana itu agak tersisih dari skuad The Gunners. Toto Mercato melaporkan bahwa Partey sudah tidak betah dengan situasi tersebut. Ia dilaporkan sudah meminta Arsenal untuk menjualnya di tahun 2024 nanti. Menurut laporan yang sama, Partey dikabarkan akan melanjutkan karir di Italia. Mbappe, sambutan fans Milan untuk Donnarumma agak berlebihan. Kembalinya Gianluigi Donnarumma ke San Siro ditandai cemoohan dari lemparan uang palsu oleh fans AC Milan. Kylian Mbappe merasa perlakuan itu agak berlebihan. Ada banyak suara bising dan mereka memberikan Gigio sambutan yang cukup sulit. Menurut saya agak kelewatan ya, tapi ya memang begitulah sepak bola sekarang ini. Kami melindungi Gigio sebisa mungkin dan kami ikut merasa prihatin untuknya malam ini, kata Mbappe dikutip Football Italia. Petinggi Barcelona tak percaya krisis, nasib Xavi sepenuhnya aman. Xavi Hernandez tidak perlu khawatir dengan nasib masa depannya di Barcelona. Barcelona memang tengah mengalami penurunan performa dalam tim laga terakhir. Namun petinggi klub menyadari jika kondisi ini bukan berarti La Blaugrana sedang mengalami krisis performa. Xavi Hernandez pun masih dipercaya untuk bisa mengubah hasil tim menjadi lebih baik. Selain itu, petinggi klub juga masih mempercayai rencana jangka panjang sang pelatih. Bukan Lionel Messi, pesepak bola sempurna saat ini adalah Jude Bellingham. Menurut ex-Chelsea Joe Cole, sosok sepak bola sempurna saat ini adalah Jude Bellingham, bukan Lionel Messi. Joe Cole berpendapat bahwa Jude Bellingham adalah pesepak bola yang lebih ideal ketimbang Lionel Messi. Baginya, jika ada sebuah laboratorium yang merancang pemain sepak bola, maka rancangan sempurnanya akan seperti Jude Bellingham. Bahkan Cole berpendapat jika satu-satunya yang bisa menghentikan Bellingham berada di puncak adalah cedera. Brahim Diaz tunjukkan bahwa Real Madrid mampu tanpa Jude Bellingham. Secara konsisten tidak mendapatkan tempat di tim karena kecemerlangan Jude Bellingham. Brahim Diaz telah menunggu kesempatannya untuk tampil mengesankan. Pada Kamis dini hari, saat Bellingham beristirahat, dia mengambil peran itu. Pemain asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 1 gol, namun sayangnya gol lainnya dianulir dan Brahim mengambil alih peran pemain internasional Inggris itu saat Los Blancos meraih kemenangan 3-0 atas Braga. Pujian Carlo Ancelotti untuk Lunin setelah jadi pahlawan Real Madrid. Carlo Ancelotti memberikan pujian untuk kiper dadakannya Andriy Lunin saat Real Madrid versus Braga Kamis 9 November. Juru taktik El Real itu menerangkan bahwa Lunin bermain baik dan ini akan jadi sinyal apik bagi sang pemain. Tampaknya sinyal yang dimaksud oleh Ancelotti adalah terkait tambahan menit bermain saat membela Los Blancos. Berkat sukses menggagalkan penalti pemain Braga, Lunin layak dipertimbangkan oleh Ancelotti. Ini adalah sinyal yang sangat bagus bagi kami untuk melihat seberapa baik kinerja Lunin, jelas Ancelotti. Momen apes Maguire kasih kemenangan Copenhagen. Harry Maguire kembali terlibat momen apes dalam kekalahan Manchester United dari FC Copenhagen di Liga Champions. Yang pertama, Maguire divonis melakukan handball dalam perebutan bola di kotak penalti Manchester United.
Di tengah kontroversi, wasit tetap menghadiahkan tendangan penalti bagi Copenhagen. Yang kedua, ketika crossing Nikolai Boylesen melesat ke kotak penalti, apes, bola malah jatuh tepat ke kepala Maguire hingga berbelok arah ke belakangnya. Pantulan dari sundulan Maguire pun berubah menjadi assist untuk gol kemenangan musuh. Ten Hag protes kartu merah Rashford, 2 gol Copenhagen tidak sah. Manchester United harus tumbang dari FC Copenhagen setelah 2 kali unggul. Manajer Erik ten Hag merasa keputusan wasit merugikan timnya. Ten Hag menyebut Rashford tidak seharusnya diusir dan 2 gol terakhir Copenhagen tidak sah. Apakah Anda punya waktu sejam? Saya rasa kami bermain sangat bagus sampai adanya kartu merah. Kartu merah mengubah segalanya. Lalu laga berjalan berbeda, ujar Ten Hag kepada TNT Sport. Kami kebobolan 2 gol yang seharusnya tidak disahkan. Sungguh mengecewakan. Selanjutnya, Napoli ditahan imbang, Rudi Garcia murka. Bos Napoli Rudi Garcia menyesalkan timnya hanya mampu meraih 1 poin saat melawan Union Berlin. Sang pelatih tidak bisa menutupi rasa kecewanya, sebab anak asuhnya tidak bisa menjaga fokus di laga tersebut. Gol yang dicetak oleh lawan menghancurkan segalanya. Kami pantas menang malam ini dan kami bermain bagus. Kami seharusnya bisa menyerang lebih baik dan tidak kebobolan melalui serangan balik dari tendangan sudut kami sendiri, kata Garcia. Bukayo Saka jadi bintang kemenangan Arsenal atas Sevilla. Hasil pertandingan Liga Champions 2023-2024 Grup B antara Arsenal versus Sevilla di Stadion Emirates berakhir dengan skor 2-0 Kamis 9 November. Kedua gol dari Arsenal tak dapat dilepaskan dari peran winger andalan Mikel Arteta, yakni Bukayo Saka. Saka mampu mengirimkan assist kepada Leandro Trossard untuk membuka keunggulan pada menit ke-30. Berlanjut, pemain berusia 22 tahun itu mampu melebarkan jarak setelah melakukan aksi individu yang diakhiri dengan sepakan keras untuk menambah keunggulan Arsenal menjadi 2-0. Christopher Nkunku comeback sesuai jeda internasional. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Penyerang mereka, Christopher Nkunku, dikabarkan akan comeback setelah jeda internasional November 2023. The Telegraph melaporkan bahwa kondisi Nkunku saat ini sudah semakin fit. Ia sedikit lagi akan comeback di tim utama Chelsea. Ia sudah berlatih bersama skuad Chelsea. Kondisinya juga disebut sudah mendekati performa terbaiknya. Real Madrid akhirnya tak sudi angkut Mbappe gratis. Real Madrid akhirnya mengambil sikap dengan tidak lagi tertarik mengangkut Kylian Mbappe pada musim panas 2023. Terdapat 3 alasan utama yang melatar belakanginya. Pertama, gaji Mbappe dinilai terlalu mahal untuk sekelas pemain gratisan, yakni senilai 20 juta euro plus bonus besar. Alasan kedua adalah faktor usia dari sang pemain. Jika merapat ke Santiago Bernabeu, Mbappe nantinya bakal menginjak usia 26 tahun. Usia tersebut dianggap sudah terlalu tua untuk Real Madrid yang memiliki proyek pengembangan pemain muda di dalam skuad di masa depan. Lalu alasan ketiga adalah El Real enggan merekrut ex-pemain AS Monaco tersebut karena alasan ekonomi dan sosial. Andai kata merekrut Kylian Mbappe, Real Madrid khawatir adanya dana besar untuk sistem penggajiannya bakal membuat ekonomi klub terganggu, belum lagi munculnya kecemburuan di antara para pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!